Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari terus berlalu, musnahnya dunia, hanya tinggal waktu. Kita adalah generasi yang menyaksikan tanda-tandanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi 3 gempa besar, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di Jazirah Arab. Bayangkanlah sahabat-sahabatku, bumi yang kita pijak ini, tanah yang menjadi pijakan kita, tiba-tiba berguncang hebat dengan kekuatan yang belum pernah terasa sebelumnya. Gedung-gedung pencakar langit, rumah-rumah mewah, semuanya runtuh, bagaikan mainan yang rapuh. Manusia berlarian, panik, tak tentu arah, mencari tempat berlindung. Tapi tak ada tempat yang aman. Di timur, bumi terbelah, menelan seluruh kota. Di barat, gelombang tsunami menyapu bersih, menyisakan puing-puing. Dan di Jazirah Arab, guncangan dahsyat mengguncang Ka'bah. Sahabat-sahabatku, ketika 3 gempa besar ini terjadi, dunia akan merasakan betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah peringatan bagi kita semua agar tidak terlena dengan kehidupan dunia yang fana ini. Marilah kita persiapkan diri dengan memperbanyak amal saleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk golongan orang-orang yang selamat di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang menyelimuti manusia. Ini adalah azab yang pedih. Sahabat-sahabatku, bayangkanlah langit yang biasanya biru tiba-tiba berubah menjadi gelap-gelap gulita diselimuti oleh asap tebal yang menyesakkan dada. Asap ini bukanlah asap biasa. Asap ini adalah azab yang diturunkan Allah sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Asap ini akan menyebar ke seluruh penjuru bumi, masuk ke dalam hidung, paru-paru, hingga ke dalam jiwa. Bagi orang-orang yang beriman, asap ini hanya akan terasa seperti pilek. Namun, bagi orang-orang kafir, asap ini akan menjadi siksaan yang teramat pedih. Mereka akan tercekik, pingsan, dan akhirnya binasa dalam keadaan yang mengerikan. Sahabat-sahabatku, marilah kita berlindung kepada Allah dari azab asap yang pedih ini, dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau akan melihat orang-orang Arab yang dahulu miskin, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Lihatlah di sekeliling kita, gedung-gedung pencakar langit, menjulang tinggi, mencakar langit, bagaikan simbol kesombongan manusia yang ingin menyaingi kebesaran Allah. Dahulu, orang-orang Arab hidup sederhana. Namun kini mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung mewah sebagai tanda kejayaan. Tapi tahukah kalian, di balik kemegahan itu, tersimpan kehancuran moral yang semakin parah. Manusia semakin jauh dari Allah. Hati mereka dipenuhi dengan kesombongan dan cinta dunia. Mereka lupa bahwa gedung-gedung tinggi itu tidak akan berarti apa-apa di akhirat kelak. Sahabat-sahabatku, marilah kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Mari kita ingat bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah dan meraih kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak penciptaan Adam daripada fitnah Dajjal. Sahabat-sahabatku, bersiaplah untuk menghadapi fitnah terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Fitnah Dajjal. Dajjal makhluk kejam dengan kekuatan yang luar biasa akan muncul di akhir zaman, membawa fitnah yang sangat dahsyat. Dia akan mengaku sebagai Tuhan, menipu manusia. Dengan harta dan kesenangan dunia, dia akan menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Semua itu hanyalah tipuan untuk menyesatkan manusia. Sahabat-sahabatku, janganlah tertipu dengan segala kehebatan Dajjal. Ingatlah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah Dajjal dengan cara mempelajari ciri-cirinya dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa masjid-masjid indah megah, tapi kosong dari petunjuk. Sahabat-sahabatku, perhatikanlah masjid-masjid kita, kini banyak yang dibangun dengan megah dan mewah. Tapi, di manakah para jamaahnya?
Di manakah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran? Masjid-masjid kini lebih mirip tempat wisata daripada tempat ibadah. Orang-orang datang hanya untuk berfoto, memamerkan pakaian, dan bersosialisasi. Hati mereka kosong dari rasa takut kepada Allah. Ilmu agama semakin ditinggalkan. Cahaya hidayah semakin meredup. Sahabat-sahabatku, marilah kita makmurkan masjid-masjid kita dengan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadikanlah masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pembinaan akhlak, agar masjid-masjid kita tidak hanya megah di mata, tapi juga penuh dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, inilah bagian kedua dari tanda-tanda kiamat. Apakah kita masih akan menunda taubat? Apakah kita masih sibuk mengejar dunia yang fana? Sebelum segalanya terlambat, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan saling mengingatkan.